Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu tsaminu fil mantuqi wal mafhumi. Bermula pembahasan yang ke-8 ialah pada mantuq dan mafhum. Al-mantuku sebermula mantuk ma dalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutqi. Ma ialah sesuatu atau makna dalla alaihi al-lafzu yang menunjukkan atasnya sesuatu oleh lafaz fi mahallin nutqi pada tempat tuturan, pada tempat ucapan. Wal mafhumu dan sebermula mafhum ma ialah sesuatu atau makna dalla alaihi lafzu yang menunjukkan atasnya atasnya sesuatu oleh lafaz la fi mahallin nutqi tidak pada tempat ucapan. Mantuk adalah sebuah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang mana makna itu terdapat pada lafaznya. Mantuk adalah makna yang didapat dari sebuah lafaz dan makna tersebut tertulis atau ada pada lafaz itu. Kalau mafhum sama-sama makna yang diperoleh dari sebuah lafaz, tapi bedanya kalau mafhum makna itu tidak terdapat pada lafaz, tidak terdapat pada teksnya. Jadi sisi persamaan mantuk dan mafhum adalah sama-sama makna yang didapat dari sebuah lafaz, dari sebuah teks. Bedanya kalau mantuk memang tertulis pada teks, kalau mafhum tidak tertulis pada teks. Wal mantuku yang qasimu ila qismaini, dan sebermula mantuk itu ialah terbagi ia mantuk ila qismaini kepada dua pembagian. Al awwalu sebermula yang pertama ma la yahtamilu ta'wila ialah sesuatu la yahtamilu ta'wila yang tidak berkemungkinan ia sesuatu akan takwil. Wa yusamman nasso, dan dinamakan ia ma la yahtamilu ta'wil an-nasso akan nas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasyamu thalathati ayyamin, maka berpuasa 3 hari. Wathani, dan sebermula yang kedua ma yahtamilu ta'wila ialah sesuatu yang berkemungkinan ia sesuatu akan takwil. Wa yusamma dhahira, dan dinamakan ia ma yahtamilu ta'wil akan zahir. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, was-samaa'a banainaha biaidin. Was-samaa'a, dan akan langit, banainaha membangun kami akannya langit, membuat kami akannya langit, biaidin dengan aidin. Zahiruhu sebermula zahirnya lafaz aidin, jam'u yadin ialah jamak dari lafaz yadun. Wazalik wazaka, dan sebermula itu yadun, muhalun fi haqqillahi ta'ala ialah mustahil pada hak Allah Ta'ala. Fasurifa, maka dipalingkan ia yadun ila ma'nal quwwati kepada makna kuat, makna kuat. Mantuk terbagi dua, ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir. Nas itu apa? Nas itu adalah yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Jelas maknanya, nggak bisa dipalingkan ke makna yang lain, maka itu nas. Contohnya apa? Contohnya firman Allah, fasyamu thalathati ayyamin, berpuasa 3 hari. Kalau udah dijelaskan 3 hari, ya tidak ada kemungkinan takwil.
Kalau 3 hari itu ya berarti bukan 2, bukan 4, bukan 1, bukan 10 dan seterusnya. 3 ya 3 ya 3 itu. Karena 3 ini ya 3 tidak bisa ditakwil kepada yang lain. Kalau maksudnya puasa 3 hari ya berarti kalau 3 hari itu berarti 2 hari bisa enggak Ustaz? Tidak ada pertanyaan seperti itu ya. Yang namanya puasa 3 hari berarti ya 3 hari. Nah, karena tidak ada kemungkinan untuk ditakwil, maka ini dinamakan nas. Misalnya contoh kita apa? Zaidun biasanya ya. Zaidun. Kalau ada orang bilang ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaidun, muncul pertanyaan, yang ditengok itu Umar atau Ahmad? Misalnya saya bilang nih sama-sama enggak, tadi saya nengok Zakli. Enggak bilang, Ustaz nengok Aras ya Ustaz ya. Oh, Zakli itu berarti bisa Aras bisa Zakli Ustaz ya. Kok gitu? Ya sama-sama apa misalnya kan sama-sama manis. Nas ya nas. Kalau nas itu maknanya hanya itu, tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain. Kalau zohir itu dia bermakna, dia mempunyai makna tapi masih dimungkinkan untuk dimaknai dengan makna lain. Nah, sebelum kita masuk ke ayat, contoh biasanya orang buat asad. Makna asad dulu apa? Hayawan. Ya, asad itu makna hakikatnya ini. Tapi apakah asad masih bisa dimaknai dengan makna lain? Oh, masih. Misalnya saya lihat ra'aitu rajulan yu'allimu tilmiza misalnya. Saya menengok asad yang sedang mengajar murid. Nah, ini enggak mungkin asad makna hakiki ini. Apa makna di sana? Oh, makna di sana adalah rajulun suja. Maka asad dia mempunyai makna asli tapi masih bisa dimaknai dengan makna lain atau makna marjuh istilahnya. Maka lafaz asad ketika dimaknai dengan makna marjuhnya dinamakan zohir. Nah, jadi zohir itu bukan hanya maknanya apa ya, jelas. Jadi zohir itu macam-macam. Ada zohir lawannya mudmar. Itu pembagian apa itu? Ada zohir, ada mudmar. Ya banyak ya, bukannya fa'il aja ya. Ada zohir yang lawannya apa lagi? Zohiran wabatina, zohir batin. Nah, itu biasanya membahas tentang apa itu? Zohir batin. Itulah ya. Dia banyak lah tentunya. Kalau di sini zohir dengan makna dengan zohir lawan dari nas. Jadi kalau ada orang tanya apa definisi zohir, tunggu dulu, jangan langsung jawab. Ini membahas tentang apa nih? Zohir dengan lawan, makna lawannya apa? Kalau di sini zohir lawannya nas, artinya lafaz yang masih mungkin untuk ditakwil. Kemarin lafaz zohir ini adalah lafaz yang mempunyai makna majaz. Kemarin ada kalau kemarin itu salah satu kriteria atau ciri-ciri lafaz itu mujmal adalah dia termasuk lafaz mushtarak. Apa kemarin contohnya? Qur'un. Iya ya. Qur'un. Qur ini punya dua makna. Yang pertama tuhurun. Yang kedua haid. Tuhur ini hakikat atau majaz? Hakikat. Kalau haid sama hakikat juga. Nah, ketika ada sebuah lafaz
punya makna lebih dari satu dan dua-duanya atau semuanya hakikat, maka lafaz ini termasuk lafaz mustarab. Asad punya dua makna juga. Ada maknanya hayawan, ada maknanya rajulun syuja. Han muftar ini hakikat atau tidak? Hakikat. Ini hakikat juga? Majaz. Atau ini bisa dikatakan makna rojihnya, ini makna marjuh. Nah, pada asalnya sebuah lafaz itu kalau tidak ada yang memalingkan dia dari makna aslinya, harus dimaknai dengan makna hakikatnya. Contohnya asad. Asad ini kalau tidak ada sebab, tidak ada dalil yang segala macam, maka asad ini tidak boleh dimaknai dengan rajulun syuja. Harus dimaknai dengan makna hakikatnya. Tapi ketika ternyata seandainya dimaknai dengan makna hakikat, ada kemusykilan di sana karena mungkin ada tanda-tanda atau dalil lain yang membuat dia tidak bisa menggunakan makna hakikat, maka dia berpindah kepada makna marjuh atau makna majaznya. Nah, ketika sebuah lafaz menggunakan makna marjuhnya, maka ini dinamakan zohir. Iya betul. Salah ya. Kok diam aja. Terbalik. Ketika sebuah lafaz mempunyai dua makna hakikat dan majaz, lalu lafaz itu digunakan ke makna hakikatnya, maka lafaz itu zohir. Kan mantuk dia kan, berarti maknanya zohir. Ketika dia diarahkan ke makna majaz atau marjuh, maka dinamakan takwil atau lafaz muawwal. Misalnya ra'aitu asadan fil fasal. Karena ada kata-kata fil fasli, maka asad ini tidak lagi bisa menggunakan makna hakikinya. Kenapa? Bisa singa di kelas, ya bisa aja sih ya sebenarnya, tidak mustahil ya. Cuman kan kondisi normal kayaknya tidak mungkin lah kok di kelas ada singa. Maka asad ini menggunakan makna majaznya, maka ini namanya muawwal atau lafaz yang ditakwil. Tapi ingat ya, jadi asad ini boleh dimaknai dengan makna majaz atau marjuhnya kalau ada dalil atau penyebab yang membuat dia tidak bisa dimaknai hakiki. Kalau pada contoh ini penyebabnya nih. Karena ini maka asad tidak lagi bisa menggunakan makna hakikinya. Oke, itu ya. Jadi saya ulangi, lafaz mantuk itu ada yang takwil, ada yang nas, ada yang zohir. Nas itu adalah ketika sebuah lafaz tidak ada peluang dimaknai dengan makna lain. Zaid ya Zaid, Zaid itu bukan Umar, bukan Hindun, bukan Ahmad, bukan yang lain. Itu nas, berarti lafaz Zaidun adalah nas. Kalau zohir apa? Kalau zohir dia mempunyai satu makna tapi masih berkemungkinan, masih berpotensi dimaknai dengan makna yang lain. Tapi makna yang lain itu lemah. Maka ketika sebuah lafaz dimaknai dengan makna rojihnya, kalau contohnya asad itu adalah hayawan tadi itu, maka lafaz itu tergolong dengan
Zohir. Tapi nanti ketika ternyata ada dalil atau karena ada faktor lain yang membuat dia dimaknai dengan makna marjuhnya, maka itu nanti namanya muawwal atau dia takwil. Nah, kalau contoh di sini wasamaa banainaha bi aidin. Di sini aidin itu jamak dari yadun. Makna yadun itu apa? Apa bahasa Arab itu artinya itu maknanya apa? Apa itu? Itulah ya. Inilah ini ya. Mudahnya mungkin simpelnya tangan lah ya. Salah satu anggota badan yang beginilah bentuknya ya, yang tangan. Nah, pertanyaannya, ketika yadun itu dimaknai dengan makna hakiki, artinya apa? Berarti kita mengatakan Allah menciptakan langit itu dengan tangannya ini ya. Yang namanya yadun hakiki itu ya ini. Berarti kalau kita mengatakan Allah menciptakan langit atau menciptakan dunia segala macam ini dengan tangan yang ini, ada kemuskilan enggak di sana? Apa muskilnya? Akan bertentangan dengan ayat lain yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Berarti kalau seandainya tadi kita menganggap Allah punya yadun hakiki, makna hakikinya, berarti otomatis Allah serupa dengan makhluknya, dengan manusia. Maka pasti dalam ayat ini yadun tidak bisa dimaknai dengan makna hakikinya. Lalu muncul pertanyaan kedua, apakah yadun itu punya makna marjuhnya? Oh, punya. Ini nggak bisa dibuat-buat ya. Ini harus dalam prakteknya orang Arab ini. Apakah yadun itu bisa ada makna marjuhnya? Ada, kata orang Arab. Apa itu? Di antaranya adalah al-quwa. Oh, berarti makna di sini adalah Allah menciptakan langit dengan kekuatannya, dengan powernya segala macamnya itu. Kalau seperti itu benar nggak ayatnya? Benar. Itu nggak pendapat salaf itu. Dia ada berapa cara menyikapi dalil yang seperti ini, dalil-dalil yang ambigu, yang berkemungkinan salah dipahami. Ada 3 apa aja? 2 apa aja? 1 salaf, salaf ya. Kalau salaf gimana cara menyikapinya? Ini tunggu dulu. Ini apa istilahnya? Dalil-dalil yang mengatakan wajhun, Allah punya wajah, Allah punya yadun segala macam. Apa nama itu? Dalil ayat mutasyabihat. Jadi yang masih ragu atau serupa dengan makhluk segala macamnya. Ada dua kelompok ulama. Kita bagi aja salaf dan khalaf. Kalau ulama salaf, bagaimana cara menyikapi dalil seperti ini? Tafwid. Tafwid itu apa artinya? Ditinggalkan? Dinasah. Nasah rosam. Pasrah. Jadi orang salah dalam memahami pendapat ulama salaf ya. Mereka bilang ulama salaf itu, kata mereka ulama salaf itu enggak mentakwil. Memang benar, ulama salaf tidak mentakwil, tetapi ulama salaf tidak memaknai lafaz itu dengan makna hakikinya. Ulama salaf tidak mengatakan maksud yadun di sini ya yadun hakiki, salah satu anggota badan. Lalu apa kata ulama salaf? Udahlah. Yang penting mengatakan bi aidin. Apa makna aidin? Allah alam, serahkan sama Allah. Kita mengatakan aidin mana hakiki itu bertabrakan dengan dalil lain. Tidak mungkin satu dalil bertentangan dengan dalil lain juga. Ditakwil ulama salaf tidak mau takwil. Itu kan
berijtihad atau segala macam, masih ada kemungkinan salah. Lalu bagaimana cara menyikapinya ulama salaf? Ya sudah, serahkan sama Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Oh, maksudnya itu apa? Yadullah, tangan. Oh, Allah alam, serahkan sama Allah. Enggak usah dimaknai segala macam. Kalau ulama khalaf pakai takwil. Kenapa kok ulama khalaf berani mentakwil? Kenapa zaman? Berakal. Oh, berarti ulama salaf tidak berakal ya? Kalian kurang ngajar kali kalian bilang ulama salaf tidak berakal. Karena semakin lama orang semakin liar pikirannya, semakin tidak bisa diatur. Kalau dulu bisa, kalau dulu standarnya ini katanya, iyalah sab'an wa ta'atan, tidak akan kami tanya, sudahlah serahkan sama Allah semuanya. Kalau sekarang tunggu dulu, tidak bisa gitu, tidak masuk akal. Ini kita harus masuk akal lah, akal tuh dipergunakan segala macam bla 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 katanya. Oh, tidak bisa berarti apa? Kalau ikut murni pendapat salaf, berpotensi orang akan banyak melenceng nih, orang-orang nakal apalagi liberal segala macam nih. Lalu gimana cara memagari keliaran berpikir tapi tidak bertentangan atau tidak tidak keluar dari jalannya. Oh, makanya ulama khalaf mengambil inisiatif untuk mentakwil. Salah mentakwil itu? Enggak. Banyak kok ayat-ayat yang memang mau tidak mau harus ditakwil. Was'alil Qurya. Coba lagi mana kalau enggak ditakwil itu? Ada sih pendapat ulama yang enggak mentakwil. Artinya apa? Artinya bisa enggak Allah jadikan kampung itu berbicara? Nah, bisa-bisa aja. Maka itu hakikat. Ada yang betul seperti itu. Tapi ya normalnya logikanya bisa enggak kampung itu? Kampung itu apa definisinya? Korea itu kumpulan dari ya beberapa bangunan segala macam. Gimana kalau nggak ditakwil itu, nggak dimaknai dengan makna yang lain segala macam. Itu ya. Jadi umat khalaf ini daripada kita menafsirkan yang endak-endak, yang aneh-aneh, maka ulama membimbing. Ini penafsiran yang paling mendekati kebenaran. Jadi mana yang benar? Salaf apa khalaf? Sama-sama benar. Yang salah yang mana? Yang salah adalah yang menyalahkan khalaf, yang menyalahkan salaf. Dia tidak mau mentakwil tapi dia maknai dengan makna hakiki. Itu yang keliru. Allah turun dari langit pada sepertiga malam ya. Ada hadisnya itu. Turun gimana? Ya turun kayak saya turun dari mimbar katanya. Itulah bahaya udah. Itu udah tajsim, udah mujassimah. Hati-hati ya pemahaman seperti itu. Allah apa? Yastawi apa ayatnya itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Allah beristiwa. Ulama salaf bilang beristiwa, iya kan istiwa, tapi ulama salaf tidak memaknai istiwa dengan makna hakikinya. Apa istiwa? Bersemayam. Bersemayam itu apa? Betapa? Oh iya, betapa bersemayam itu artinya. Apa? Allah tuh bersemayam, itu udah salah. Artinya apa? Kamu memaknai istiwa, ulama salaf tak ada memaknai istiwa. Silakan itu cari di kitab itu ulama salaf itu. Tafwid ulama salaf itu. Yakin ada ayat itu, yakin benar ayat itu benar. Apa makna apa tadi? Ar-Rahman al-Aziz tawa. Apa arti istawa? Wallahu a'lam, serahkan sama Allah. Artinya kan bersemayam, maknanya itu ya kayak ginilah misalkan kayak kalian itu. Nah, kalau kita sudah memaknai berarti kita makna hakiki. Kalau kita memaknai dengan makna hakiki maka akan bertentangan dengan ayat lain. Kalau Allah kayak apalah misalnya kita bilang Allah duduk misalnya, sama tidak berarti dengan benda lain, makhluk lain, sama ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengar, masih dengar suara saya kan? Wal mafhumu
Wal mafhumu aidan yang qasimu ila qismaini, dan mafhum juga terbagi, ia mafhum kepada dua pembagian. Makna mafhul muwafaqati, yaitu mafhumi lah ya, kita buat jadi badal aja. Mafhumil muwafaqati bisa dibaca mafhumu, bisa jadi apa? Khobar, mubtadanya dibuang. Wahuma mafhumul muwafaqati. Mafhumu atau mafhumil muwafaqati yaitu mafhum muwafaqah. Wahwa, dan sebermula ianya mafhum muwafaqah, maka nal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi bihi. Ma ialah sesuatu kanal maskutu anhu yang ada oleh maskut anhu, muwafiqan ialah sesuai lil mantuqi bihi bagi mantuq bih. Maskut anhu itu adalah sesuatu yang tak tertulis di teks. Mantuq bih itu adalah sesuatu yang tertera atau yang ada pada teks. Arti asli maskut anhu itu kan apa itu? Sesuatu yang diam atau yang didiamkan. Didekatkan lagi bisa tak? Tidak bisa dicabut coknya. Spekernya ini di sini. Tidak bisa. Hah? Habis baterainya. Iya. Jelas suara saya? Jelas sih. Oh, masih jelas? Hujan. Kok masih hujan ya bulan ini? Bulannya kan April ya. Biasanya hujan tuh yang ada ber-ber-bernya gitu. Kaman idor bil abawaini, seperti larangan memukul kedua orang tua, al-mafhumi yang difahami, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah mengatakan engkau lahuma bagi keduanya orang tua, uffin akan Wa kaman ihraqi malil yatama, dan seperti larangan membakar harta anak yatim, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ya'kuluna yang memakan mereka, amwalal yatama akan harta-harta anak yatim, zulman secara zalim, innama ya'kuluna hanya saja memakan mereka, fi butunihim pada perut mereka, memakan naron akan api. Mafhum sebagaimana mantuk juga terbagi dua. Yang pertama mafhum muwafaqah, yang kedua mafhum mukhalafah. Apa mafhum muwafaqah? Mafhum muwafaqah itu adalah maskut anhunya sesuai dengan mantuk bih. Maskut anhunya mafhum yang mana maskut anhunya sesuai dengan mantuk bih. Kalau mantuk bihnya itu larangan, maka maskut anhunya juga larangan. Contohnya apa? Contohnya ada ayat fala taqul lahuma uffin. Ayat fala taqul lahuma uffin, maknanya jangan mengatakan kepada orang tua akan uffin, akan
Mantuknya apa ini? Fala taqul lahuma uffin. Apa? Hurmatut takfif atau man'ut takfif, larangan atau keharaman mengatakan ah. Lalu apa mafhumnya? Mafhumnya di sini adalah man'u darbil abawaini atau hurmatu darbil abawaini, keharaman atau larangan memukul kedua orang tua. Nah, kalau nggak pakai mic dengar? Hah? Nggak dengar? Kalau nggak dengar ya? Kalau gini nggak dengar? Oh, nggak dengar. Lumayan. Yalah, saya tulis dulu ya. Nampak? Kalau hujan tidak terganggu penglihatan kan? Nah, mantuk dari ayat ini adalah hurmatu atau man'u takfif. Larangan atau keharaman takfif, mengatakan ah kepada orang tua. Mafhumnya adalah hurma atau man'ud darbi. Bukannya bagusnya mic-nya ini apa? Ada mic apa? Wireless. Atau ini kurang panjang pula ya. Itu kejauhan tuh. Apa? Atau untuk sini aja lah besok. Atau ada cok sambung biar speakernya sini. Jadi enggak jadi saya pegang ya. Ada mic inilah, atau mic ini ada aja. Ada kayaknya. Nah, panjang enggak talinya? Panjang. Dibandingkan ini sama. Sinyal wireless. Oh. Oke, itu ya. Fala takul lahuma uffin. Mantuknya itu adalah keharaman atau larangan takfif, mengatakan ah. Lalu mafhumnya adalah man'ud darbi. Nah, pertama kita lihat kenapa kok hurmatut takfif atau man'ud takfif itu dikatakan mantuk? Karena makna itu tertulis pada teksnya. Teksnya langsung ada mengatakan kita tidak boleh mengatakan ah kepada orang tua, karena makna itu terdapat pada teksnya, maka hurmatut takfif dikatakan mantuk. Lalu kenapa hurmatut darbi atau man'ud darbi dikatakan mafhum? Karena makna itu tidak ada di dalam teks, tapi makna itu diambil dari teks itu. Jadi hurmatut darbi itu maknanya diambil dari fala taqul lahuma uffin, tapi tidak terdapat pada teksnya, maka dinamakan mafhum. Ditanya lagi, itu mafhum muwafaqah apa mukhalafah? Oh, itu mafhumnya mafhum muwafaqah. Kenapa mafhum muwafaqah? Karena maskut anhunya atau hurmatut darbi itu sesuai dengan mantuk. Sesuai apa? Sesuai dalam kasus ini sama-sama membicarakan tentang keharaman atau larangan. Mantuknya larangan mengatakan ah, mafhumnya larangan memukul. Karena sama-sama larangan, muwafiq dia sesuai, maka dinamakan mafhum muwafaqah.
Nah, contoh kedua sama. Contoh kedua ada ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Di sini innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ayat ini membahas bahwa kita tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Berarti di sini ada apa? Hurmatu akli amwalil yatama zulman. Itu mantuknya. Mafhumnya apa? Mafhumnya adalah hurmati ihraqi malil yatama, keharaman atau larangan membakar harta anak yatim. Itu mafhum. Kenapa mafhum? Karena makna itu tidak terdapat pada ayat, pada teks. Lalu itu dinamakan muwafaqah. Kenapa muwafaqah? Karena sama-sama membahas tentang keharaman atau membahas tentang larangan. Wa mafhumil atau wa mafhumu, tergantung di atas itu. Kalau dibaca mafhumul muwafaqah berarti ini mafhumul mukhalafah. Kalau dibaca mafhumi jadi badal berarti ini wa mafhumil mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah wa huwa ma kana al-maskutu anhu mukhalifan lil mantubi bihi. Wa huwa, dan bermula ianya mafhum mukhalafah, maka al-maskutu anhu ialah sesuatu yang ada oleh maskut anhu, mukhalifan lil mantubi bihi ialah berbeda bagi mantuk bih. Mafhum mukhalafah itu adalah mafhum yang mana maskut anhunya berbeda dari mantuk bih. Kalau mantuknya membicarakan anjuran, maka maskutnya itu adalah kalau mantuknya anjuran untuk melakukan, maka maskutnya anjuran untuk meninggalkan. Kalau mantuknya itu adalah iya, maka maskut anhunya ialah tidak. Tapi ingat ya, tapi perlu dipahami baik mafhum mukhalafah ini makna intinya sama dengan mantuk. Oke, kita tengok contoh. Tambah lompatnya. Masih dengar kan suara saya? Nah, coba dengar lagi. Baru setengah 11 nih. Ka'adami wujubi zakati, seperti tidak wajib zakat alal ma'lufati, atas hewan yang diberi makan. Apa tuh? Yang di kandang itu, yang orang nyari rumput itu apa nama istilahnya? Ternak. Kalau yang dilepas di padang, oh, gembala namanya. Kalau kita di ternak, gembala itu tidak ternak. Ternak juga. Oh, beda ternak ya. Berarti kalau saya punya kambing, lalu kambingnya saya gembalakan, itu berarti saya bukan ternak kambing dong. Ternak juga. Ini nggak mandi berarti ya pelajaran. Itulah pokoknya ya. Apa maksudnya saja? Maklufah itu yang dia kambing itu di kandang, lalu yang pemiliknya yang mencari rumput. Al-mafhumi, yang difahami min qaulihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi saimatil ghanami zakatun, ialah pada kambing yang digembalakan. Nah, kalau saimah tadi dimaknai gembala ya. Saimah itu artinya kambingnya dilepas, jadi makannya makan makan sendiri ya. Fi saimatil ghanami ialah pada kambing yang digembalakan zakatun, sepermula zakat. Rawahu Syafi'i. Wa adamul haji, dan tidak adanya haji fi ghairi asyhurin ma'lumatin, pada selain bulan-bulan yang diketahui. Qala ta'ala al-hajju asyhurun ma'lumatin, bermula haji itu ialah bulan-bulan yang diketahui. Wa jawazul bai'i, dan kebolehan melakukan transaksi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, idza lam yu'adzin mu'adzinun, apabila belum azan oleh muadzin.
Qala ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Idza nudiya lis-salati, apabila telah diseru, dipanggil untuk salat min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa darul bai'a, dan tinggalkanlah akan jual beli. Yang kedua, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu mas'ud anhu, dan mantuknya berbeda. Berbeda bukan berbeda pemahamannya sama, tapi berbeda. Misalnya yang satu wajib, yang satu tidak. Yang satu iya, yang satu tidak, tapi intinya sama. Misalnya apa? Misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan fisaimatil ghanami zakatun. Mantuk dari hadis ini adalah kambing yang digembala wajib dizakatkan. Mafhumnya adalah kambing maklufah, kambing yang di kandang atau di ternak atau di kandang, itu tidak wajib zakat. Yang mantuknya mengatakan wajib zakat, mafhumnya mengatakan tidak wajib zakat. Berbeda apa tidak dong? Berbeda, maka mafhumnya dinamakan mafhum mukhalafah. Tapi intinya sama apa tidak? Mafhum mukhalafah mengatakan kambing yang digembala itu wajib zakat apa tidak? Tetap wajib ya. Tapi mafhum mukhalafah hanya membahas kalau dia kapan kambing itu tidak wajib zakat, kalau kambing itu di kandang atau maklufah, diberi makan. Nah, yang mantuknya mengatakan wajib zakat kalau kambingnya adalah digembala. Mafhum mukhalafahnya mengatakan tidak wajib zakat, tapi kalau dia maklufah atau diberi makan atau di kandang. Atau contoh lain, ada ayat mengatakan kalau seandainya sudah dipanggil, sudah azan, maka kita harus meninggalkan jual beli. Itu mantuknya. Nah, lalu kalau seandainya belum azan atau belum dipanggil untuk melakukan sholat hari Jumat, sholat Jumat, maka boleh gak jual beli? Boleh. Mantuknya tidak boleh jual beli, mafhumnya boleh jual beli. Karena mafhumnya berbeda dari segi itunya ya. Yang satu larangan jual beli, yang satu kebolehan jual beli, kan berbeda tuh, mukhalif. Karena mukhalif, maka mafhumnya dinamakan mafhum mukhalafah. Tapi ingat, perlu dipahami, baik mafhum mukhalafah ataupun mantuknya tetap mempunyai kesimpulan yang sama. Bukan berarti mantuknya adalah kambing yang kambing yang digembala wajib zakat. Berarti mafhum mukhalafahnya kambing yang digembala tidak wajib zakat. Tidak seperti itu ya. Otomatis ketika awalnya berubah, yang satu zakat, yang satu tidak wajib zakat, maka nanti ujungnya juga berubah. Apakah mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujjah? Ulama khilaf. Kalau Syafi'iyah mengatakan bisa. Tarik karpetnya dikit, itu basah. Bisa ya kalau Syafi'iyah. Tambah lebat hujan. Padahal malam ini targetnya selesai usul fikih sampai qismus tsani. Jadi paling lama 2 minggu kita belajar. Seminggu selesai usul fikih, seminggu selesai qawaidnya. Tapi hujan pula.
Apa satu lagi? Al-mabhatut tasi'u, pembahasan yang ke-9 fi fi'li sahibi syariat. Masih dengar kan? Masih dengar? Dan Dil ujung ke ujung. Fi fi'li sahibi syariati, pada perbuatan sahibi syariah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun Nabi, sebermula perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu, ialah tidak kosong, imma ayyakuna, ada kalanya bahwa ada ia fi'lun Nabi ala wajhil kurbati, ialah atas jalan kurbah, wa ta'ati atau taat, au la yakunu atau tidak ada, au la yakuna atau tidak ada. Artinya la yakuna ala wajhil qurbah wa ta'ah. Perbuatan Nabi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kurbah, yaitu sebuah ibadah. Ada kalanya perbuatan Nabi itu bukan sebuah ibadah. Contoh yang ibadah apa? Ya sholat, puasa, nikah, haji, segala macam. Yang bukan termasuk kurbah apa? Duduk, cara berjalan Nabi, cara makan Nabi, itu tidak termasuk kurbah. Fa in kana ala wajhil kurbati, maka jika ada ia fi'lun Nabi, ialah atas cara kurbah, atas sisi kurbah, wa ta'ati dan ketaatan. Fa in dalal dalilu, maka jika menunjukkan oleh dalil alal ikhtisasi bihi, atas terkhusus dengannya Nabi, humila alal ikhtisasi, niscaya diarahkan ia fi'lun Nabi alal ikhtisasi, atas terkhusus. Haziyadatin bintikahi, seperti menambah pada nikah, ada arba'ati niswatin, atas 4 perempuan. Qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah oleh kalian akan sesuatu, akan perempuan yang baik, ia perempuan. Nikahilah oleh kalian akan perempuan yang top. Wah, itulah ya. Yang top bagi kalian, top kompi. Masna 2, wa sulasa dan 3, wa ruba'a dan 4. Nikah ini ibadah apa tidak? Ibadah. Lalu kenapa kalian tidak melakukannya? Padahal ini ibadah. Masih merasa muda, atau belum ada yang mau? Belum ya, sekarang masih belajar. Nikah itu termasuk ibadah, maka termasuk kategori kurbah. Kalau seandainya termasuk kurbah, maka ditengok dulu apakah perbuatan itu al-ikhtisas bin Nabi atau tidak. Apakah perbuatan itu khusus untuk Nabi atau tidak. Seandainya perbuatan itu hanya khusus untuk Nabi, maka kita sebagai umat Nabi tidak boleh niru, tidak boleh ikut. Contohnya apa? Contohnya menikah lebih dari, tidak boleh nikah lebih dari 4 kali. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Nikah 100 kali boleh ya. Nikah udah 1, 2, 3, 4. Cerai 1, nikah lagi. Cerai 1, nikah lagi. Sampai 100 kali. Gimana lagi saya orangnya pembosan. Bahaya ya. Saya rasa niatnya saya tidak ada niat mau menceraikan, Ustaz. Niatnya saya di pertama dan terakhir satu-satunya sampai mati, tapi apalah daya. Setelah seminggu merasa ada suntuk, bosan, pengen cari yang baru. Bahaya ya. Ada di sini kayak gitu. Belum ya, belum tahu lagi kan. Tanda-tandanya ada kayaknya. Oke, apa lagi tadi?
Nabi, istri Nabi lebih dari 4 atau tidak? Lebih dari 4. Boleh kita ikuti? Tidak. Berarti menikah lebih dari 4 itu khusus untuk Nabi atau tidak? Khusus untuk Nabi. Loh, dari mana tahu kalau nikah 4 lebih dari 4 khusus untuk Nabi? Dalilnya yang ada di Quran, kita disuruh menikahi perempuan itu 2 atau 3 atau berapa? 2, 3 atau 4. Tidak ada satu dibilang. Tidak ada satu dibilang. Fakihu mato barakum minan nisa'i masna wa thulatha. Atau ada yang salah nih. Kalau di Quran ada 1 katanya. Tidak kan? 2, 3 atau 4. Sambungannya, kalau kalian takut istri, kalau kalian takut maka nikah 1. Kan itu kan? Waruba fa'in khiftum. Apa arti khiftum? Takut. Kalau kalian takut maka nikah 1. Berarti kalau orang yang istrinya 1 berarti dia penakut. Jangan nanya ke saya. Saya itu Ustaz takut. Iya, saya takut. Takut kenapa, Ustaz? Takut 1 aja saya sering di luar, apalagi 1 aja saya tidak bisa totalitas segala macam, apalagi 2, 3. Kalian kalau kerjaan tidak ada tapi sawit kalian 100 hektar, rumah lantai 5, mobilnya ada 10, nikah 4. Selamatkan perempuan-perempuan. Kan kalau kalian suami kan insya Allah terjamin agamanya kan. Wah, kalian bimbing, masya Allah. Dianjurkan ya. Kalau ada yang besok arash nikah 3 kan, saya datang kan, siap saya jadi saksinya kan. Bangga saya, ini murid saya menikah 3, masya Allah. Saya nggak mampu, ini mampu. Mantap, mantap ya. Hendaklah Zat, 1 aja, 1 lah bersyukur mana Zat. Mau 3 pula nah, yang punya kemampuan silakan. Tapi 1 aja ndak kalian urus, 1 aja kalian apa namanya, ndak kalian tinggalkan segala macam, jangan nambah lagi ya. 1 aja istrinya makan tiap hari mie. Adik mau hidup susah sama abang, siap bang, saya siap kapanpun bang. Tiap hari dia kasih mie, seminggu itu sebuntu. Minggu kedua mati istrinya, minggu ketiga nikah lagi. Janganlah ya. Idealnya 2, 3, 4. Ya. Wa'an, apa dalil lain yang mengatakan bahwa umat Nabi hanya boleh menikahi maksimal 4? Ayat kedua ada hadis Nabi. Wa ibni Umar qala aslama ghailan wa tahtahu 'asharatu niswatin fil jahiliyah fa aslamna ma'ahu fa amara sallallahu alaihi wasallam ayyahtara minhunna arba'an. Aslama ghailanu, telah masuk Islam oleh sahabat Ghailan. Wa tahtahu 'asharatu niswatin, dan ialah di bawah atau di tanggungannya Ghailan ada 10 orang perempuan pada masa jahiliyah. Fa aslamna, lalu Islam mereka, niswa perempuan istrinya Ghailan, ma'ahu bersama Ghailan. Fa amarahu, lalu memerintahkan akannya Ghailan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan ayyahtaro, untuk memilih ia Ghailan, minhunna, dari mereka 10 perempuan, arba'an, akan 4 orang. Sahabat Ghailan mempunyai 10 orang istri pada masa jahiliyah. Lalu ketika Ghailan dan 10 istrinya masuk Islam, Nabi nyuruh Ghailan amsik arba'an,
tahan 4 orang, pertahankan 4 orang perempuan, lalu sisanya ceraikan. Ini bukti bahwa tak boleh nikah lebih dari 4. Kenapa? Seandainya boleh kita nikah lebih dari 4, pasti Nabi tidak menyuruh Ghailan untuk menceraikan 6 orang istrinya. Tapi Nabi gimana? Nabi suruh hanya 4 saja pertahankan, yang sisanya diceraikan. Ada tuh ya zaman sekarang, anak salah saya di Madura itu, yang nikahnya, yang istrinya belasan apa ya, yang penting lebih dari 4 lah. Oh, kami akur katanya, nafkah saya berikan, tinggal serumah, rumahnya besar, akur. Apa salahnya? Salahnya nikah lebih dari 4. Larangan lebih dari 4 itu bukan karena ndak akur, bukan karena kelahi, bukan karena bercekcok segala macam, karena memang ndak boleh. Ndak boleh lebih dari 4 titik. Perintahnya 4. Apa kemarin? Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Ketika kita diperintahkan menikahi hanya sampai 4, berarti secara tidak langsung larangan untuk menikahi lebih dari 4. Jangan waw itu dijadikan tambah ya, 2 tambah 3 tambah 4, berarti totalnya berapa? 9. Ada lagi yang menafsirkan bukan, tapi 2 kali 3 kali 4, totalnya mau ikut pendapat itu boleh. Berarti boleh seseorang menikahi perempuan 24 orang. Iyo itu ya. Apa tuh? Kuda tuh. Ini. Nampaknya iya kayaknya. Berapa rencananya? 7 apa 9? Oh, dapatkan 1 dulu. 1 dulu, Ustaz. Karena kalau tidak ada 1, tidak akan bisa 2. Kan gitu kan. Mantap loh. Susah ya. Adil itu susah. Jangan kira-kira mudah ya. Apalagi masalah keluarga. Susah. Apa kata, kalau nggak salah, kalau nggak keliru ya, Habib Ali. Habib Ali itu kan istrinya, seingat saya 2. Habib Ali bilang, seandainya saya tahulah gimana sulitnya bersikap adil kepada istri yang lebih dari 1, nah, maka saya tidak mau poligami gitu. Bayangkanlah selevel Habib Ali, alim, kaya, apalagi bahkan keturunan Nabi, habaib. Apa kata beliau? Sulit untuk bersikap adil zaman sekarang ya. Sulit bersikap adil kepada istri. Kalian Habib bukan, hidung pesek, apalagi alim, wallahu alam, duit ngutang sana ngutang sini, cita-cita istri 3. Mau kalian kasih makan rumput istri kalian itu. Banyak rumput bertebaran depan rumah saya, tinggal direbus saja lagi. Apa? Sayur bening. Ada tuh. Iya, sayur bening namanya. Rumput dicuci, masukkan ke air, kasih garam biar ada rasanya. Wah, sayur bening, gizinya banyak. Kambing aja bisa gemuk, Ustaz. Allah Akbar. Fa illam yadulla dalilu, dan jika tidak menunjukkan oleh dalil ala ikhtisasi bihi atas terkhusus dengan Nabi, la yahtassu bihi, niscaya tak terkhusus, ia fi'lun Nabi bihi, dengan Nabi, bal tusyarikuhu fihi ummatuhu, tetapi bersyarikat fihi, bersyikat itu apa? Ikut nimbrung ya, ikut nimbrung, sama-sama boleh, sama-sama bisa ikut fihi, padanya, al fi'lu ummatuhu, oleh umatnya Nabi.
Qala Allah Ta'ala laqad kana lakum rasul salah ya. Yang betul apa? Hah? Ada hilang. Memanglah dari kemarin kayaknya percetakan ini. Besoklah coba cari terbitan Darul Minhaj ya. Badi awaliyah. Apa tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa itu? Suri tauladan yang baik. Itu dalilnya ya. Jadi seandainya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa perbuatan itu tertentu kepada Nabi, maka kita umat Nabi juga boleh menirunya. Loh kenapa? Karena ada firman Allah Ta'ala mengatakan Rasul itu adalah uswah bagi kita. Maka segala perbuatan Nabi selagi tidak ada larangan kita untuk mencontohnya, maka boleh kita, bukan hanya boleh ya, sebisa mungkin, seharusnya, semestinya kita tiru perbuatan Nabi. Makanya sering saya bilang, jangan sampai kalian salah dalam ngefan kepada orang. Ngefan gali saya sama si A. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahabbah. Kelak di akhirat orang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Oh, ngefan kali. Saya hobi main bola, Ustaz. Gaya main bola ya kan. Hop. Wah, nih. Asyik. Ada tuh pemain bola kayak gitu, gaya nendangnya kan. Wah. Macam-macam lah pokoknya kan. Ngefan sampai kayak rambutnya dipotong ini, kurang puas pula rambut dikikis. Alis pula digigis. So jom bibir dikikisnya lagi so tuh. Lurus dari sini kan. Wah, katanya. Ganteng pula katanya itu. Rambut gini. Kayak ayam jago tuh. Mana? Sat mana. Sini tipis. Kalau enggak ada ya, untung enggak ada ya. Oh enggak, kalau pas libur nih bukan tipis nih, ngebang-ngebang semua rambutnya nih. Ditarik misalnya ke sini kan. Wah, ini kan pakai pici aja nih. Yakin saya kalau saya buka ada yang panjang rambutnya. Itu kalau ditarik panjang tuh. Wah, kalau dilepas balik lagi kan. Ngefans sama pemain bola misalnya. Tengok pemain bola kalian itu siapa? Islam enggak dia? Jangan Islam, jangan tak sunat pula ya. Itu pula kalian ngefans. Besok kalian di akhirat ngumpullah sama dia. Cobalah saya tanya, siapa suka main bola? Ya ini sering. Cobalah ngefans sama si itu kan, jangan sebut merek ya, nggak boleh sebut merek itu. Ngefans sama dia. Saya tanya, mau nggak ngumpul di akhirat sama dia? Saya nggak bilang di mananya ya. Di akhirat aja saya bilang tuh, secara mutlak, nggak ada koinnya. Saya tanya, mau nggak ngumpul di akhirat sama dia? Terus, loh, ngefans itu harus setia. Masa nggak mau? Diajak, kalau kamu mau ngefans, tanda tangan tuh level-level bawah tuh, satu tempat tinggal besok, masa nggak mau? Bareng-bareng main bola dari bara api neraka. Hati-hati ya, sepele tapi bahaya. Contohlah orang, siapa dia tidak kenal kalian, tidak ngasih kalian apa-apa, ngasih uang tidak apa, ngapa kok kalian bisa tergila-gila sama orang Barat lah, orang Korea lah, orang Korea itu, opa. Awak apunya opa loh. Opa. Tiru pula gaya ngomongnya itu. Ayonya. Astagfirullah. Itu pula ngefans. Cobalah orang-orang tergila-gila sama itu. Coba tanya, mau enggak kamu ngumpul sama dia?
Mau katanya, udahlah tuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, itu lagi tuh. Ngapain? Carilah yang benar. Itu kenal itu apa? Ada tuh nama grupnya kan BCD misalnya kan. Nah, jangan sebut, dilarang buat merek. Nah, nih contohnya BCD misalnya kan. Nanti BCD kalau ngapain itu hafal lagu-lagunya, jogetnya, nanti konser datang nanti dia wah apa lagunya itu. Perempuan ya terutama ya. Akhir zaman fitnah dajjal itu paling mudah kena pengaruh adalah perempuan. Kemudian nanti yang punya saudara, yang punya adik, yang punya emak, yang punya apa segala macam perempuan, hati-hati. Jangan ikut gaya-gaya style tidak jelas itu. Tiru aja lah uswah kita. Kadang aneh, kenapa orang maju pakai peci, pakai baju ini baju Cina nih ya, baju koko Cina. Malu pakai ini, malu menampakkan identitasnya, tapi tidak malu apa namanya niru orang-orang tidak jelas itu. Baju-baju belum jadi dipakai, baju bolong-bolong dipakai. Kadang bagus bajunya baru beli langsung dibolongi itu, di lututnya biasa dibolongi itu kan. Nah, nggak tahu sekarang masih ada kayak gitu sekarang. Oh masih ada ya dikoyakkan. Nggak tuh. Bagus cenananya baru langsung dikoyakkan. Lubangnya selubang ini. Jempol nggak yakin saya masuk, bisa masuk kaki ya. Pakai minyak makan ya. Kayak plastik ya. Keren juga itu. Lah baiklah dia kurus pakai celana gitu. Alhamdulillah. Kayak apa bu? Kaki burung bangau. Biasa aja lah, ikut kan keren kalian pakai pakaian gini nih. Coba kalian pakai jubah, pakai peci, pergi ke mall. Woi, yakin diperiksa kalian tuh. Mohon maaf pak, sini dulu pak, diperiksa dulu kan. Siapa yang mendoktrin seperti itu? Kan bahaya dunia sekarang kan. Coba orang, jangan laki-laki lagi, perempuan lah, pakai baju begini, pakai rok mini, ada nggak diperiksa? Mak bu, tolong kesini. Masih nggak ada kan? Oh silakan bu. Kamu nih kok itu. Pandangan pertama tidak dosa. Tapi jangan lama-lama juga ya tengok kan. Udah hilang, astagfirullah, astagfirullah. Gaya. Coba sekali kalian pergi. Nah inilah kan pergi. Coba kalian pakai jubah semuanya, pakai peci. Nah, itu masih mending tuh. Pergi ke mall. Bawa tas. Sampai di pintu lempar tas ke dalam lari kalian. Yakin lari semuanya tuh. Dikira bom. Kan orang-orang kafir, orang-orang apa tuh yang mendoktrin seperti itu kan. Nah, saya pernah itu masalahnya ya. Kayak jubah apa kayak ini, istri saya itu di bandara itu diperiksa. Maaf bu, kesini dan dibawa ke astagfirullah. Saya pakai peci ya. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu di bandara gitu. Tapi pakai peci, mau pak buka pecinya. Hah? Buka pecinya. Nengok isi dalamnya. Buka tangan dalam. Oh iya, makasih Pak. Astagfirullah di hati saya. Bayangkan dong, ini kiranya ada bom mungkin ada. Nak mungkin ada bom ya. Mercun paling mungkin lah ini bom. Bahaya dunia akhir zaman itulah, bayangkanlah. Orang pakai peci. Kejadian masalahnya ke saya itu. Cobalah sekali kalian kayak gitu itu kan. Tapi saya tidak malu, ngapain malu? Apa malunya? Dia penjaga saya kuasa sini, kok saya punya duit. Bahasa kasarnya itulah. Ngapa pula? Kecuali kalau kita di sana pakai jubah, pakai apa, tapi minta lah uang untuk beli apa, beli sembako. Wah, itu ya, jangan gitu ya. Apa nama itu kita menjaga harga diri. Itu sebenarnya tujuannya
Cobalah kalau orang punya ilmu ya, kalau orang masih punya malu, masih punya iman, masih paham agama, ketika dia pakai peci misalnya, apalagi pakai jubah, kira-kira orang seperti itu kalau dia memang hatinya masih ada kebaikan ya, kira-kira mau enggak dia di pinggir jalan atau jalan berdua sama cewek sambil rokok-rokok misalnya, dia pakai jubah, pakai peci, ceweknya udah pakai jilbab, baju pendek misalnya, mau enggak kira-kira? Yakin malu, pasti dibuka peci. Ya, kayak santri lah kan, izin keluar pakai peci. Ya, nanti nyampe di pagar, lipat masuk. Kenapa? Karena ingin melakukan kesalahan, pacaran lah, hal-hal yang tidak penting lah, ngerokok lah. Kenapa? Kalau pakai peci, kemungkinan pertama ketahuan itu santri. Dari jauh kan nampak sama ustadz, oh itu santri itu. Yang kedua, tapi masih mending juga ya, masih merasa. Mungkin masih ada yang merasa ini agama nih, salah satu tanda-tanda tanda-tanda ibadah lah kan peci itu. Jadi kalau saya pakai peci, saya maksiat, saya mempermalukan identitas agama saya, maka mending saya buka. Kalau itu niatnya masih mending lah, salah tapi masih mending. Kalian gitu niatnya kemarin. Waktu dulu masih masa jahiliyah sih. Enggak terbayang kayak gitu Ustaz. Walizalika qalu al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u illa madalla dalilu ala ikhtisasihi. Bermula asal fi af'alin Nabi, pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iqtida'u ialah diikuti, illa madda, seharusnya enggak ada kurung itu ya. Kalau menurut saya kurungnya di belakang seharusnya ada yang di kitab itu. Illa maddalat dalilu, kecuali menunjukkan oleh dalil alal ikhtisasi bi, atas terkhusus dengannya. Ini kaidah pada perbuatan Nabi. Jadi pada asalnya semua perbuatan Nabi itu harus kita ikuti, kecuali ada dalil, ada dalil yang mengatakan bahwa perbuatan itu terkhusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam 11 baru udah hujan ya. Udah capek, udah ngantuk. Di sini coba sampai ke asrama nanti itu segar semuanya mau. Hebat kalau kata asrama. Ya Mbak, itulah setan nih. Jangan disalahkan setan, ini bulan Ramadan nih. Kalian setan tuh. Setan tuh benar-benar dibelenggu atau gimana sebenarnya? Hah? Banyak ya khilaf ulama ya. Ada ulama mengatakan tidak dibelenggu sebenarnya, tetap berkeliaran setan itu. Tapi karena saking saking banyaknya fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita sangat termotivasi melakukan ibadah dan kita merasa senang beribadah, maka seolah-olah setan terbelenggu, tidak ada setan. Tapi ada mengatakan, ulama mengatakan setan benar-benar terbelenggu, tidak ada lagi setan berkeliaran ini. Nah, muncul pertanyaan, kok masih ngantuk saya belajar kitab nih, kok masih ada orang mencuri? Mending ngantuk ya, mungkin capek kerja apa? Nyapu tadi capek misalnya. Ini ada yang mencuri segala macam, kok masih ada? Karena selama 11 bulan kita sudah dilatih sama setan. Dilatih setan kalau belajar tuh yang ngantuk. Dilatih sama setan tuh kalau ada nampak hundang anggur ya ambil. Dilatih sama setan kalau kamu udah ada uang butuh makan ya curi. Nah, selama 11 bulan dilatih. Nah, pas selama sebulan setan tidak ada, setan hanya tinggal memetik hasilnya. Ayo, dosa aja. Saya tidak ada saya goda, tapi karena sudah dilatih, makanya katanya wala tattabi'u khutuwatis. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Itu ya. Nah, intinya apa? Jangan selalu menyalahkan setan. Setan juga punya hati setan. Entahlah ya.
Ini dikit-dikit itulah setan yang kurang ajar. Auzubillah, memang setan ya, setan. Kadang setan itu kasihan pula dengan setan itu. Ya Allah, udahlah ya Allah. Apalah kayak. Tidak ada saya ganggu dia, saya pula yang disalahkan ya Allah pada setan. Dia tuh yang setan ya Allah. Kadang saya nengok perbuatan dia nggak selera pula, lebih ganas pula dari setan lagi dia ya Allah. Saya nyuruh dia mencuri misalnya kan. Saya hanya nyuruh dia jalan berdua sama cewek, malah dia pegang-pegangan sama cewek. Itu tidak ada saya suruh ya Allah, kata setan. Injau yang setan. Jadi jangan setan ada doa juga. Auzubillahi minal insan. Manusia-manusia yang membuat kami terfitnah, kata setan kan. Terfitnah itu saya. Ya enggak lah ya, setan tetap setan ya. Setan itu zat ya. Enggak ya. Manusia ada setan. Ada manusia setan. Ada. Manusia yang mengganggu orang ibadah itu setan itu. Makanya sebut auzubillahi minasyaiton, bukan dibilang bukan mengarah kepada, tetapi segala sesuatu yang bisa mengganggu, memalingkan kita dari ibadah, dari qurbah, dari ketaatan, itu namanya setan. Ini bisa setan juga nih. Pasti setan. Terganggu berapa ya semuanya. Ya yang makainya setan juga. Malam ke-7 sekarang. Malam ke-8 tamatnya. 2 minggu lah ya, insyaallah target saya 2 minggu selesai nih. Ya, kalau enggak 2 minggu boleh 3 minggu. Yang penting kan kemarin ikrarnya kan di sini sampai hatam. Santai aja. Saya cuma seminggu sama orang tua, dah ada seminggu. Silakan siapapun boleh masuk, tapi enggak siapapun boleh enggak bisa keluar seenaknya. Dia nak kapok kan? Tak ada ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.